Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kreasi. Hari ini saya lagi ada di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, dan posisinya sudah malam hari. Sekarang saya lagi ada di pengobatan alternatif totok syaraf. Saya mau ngobrol-ngobrol karena yang mengobatinya ini musisi juga dari Bandung. Ayo, ikut terus ya. Nah ini nih kalian bisa lihat ini nih, pengobatan alternatif totok syaraf Idan Jayakusuma. Saya mau ketemu sama orang ini, tapi nanti saya mau nanya kenapa sekarang namanya ada Jayakusuma, karena dulu yang saya tahu Idan Keisha, drummernya Keisha, dia katanya lagi ada di situ. Tadi saya disuruh langsung ke situ. Yuk kita ketok aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aidan. Senior aku ini. Terima kasih. Ayo, boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Yuk, ikutin yuk. Ayo. Ayo. Ayo silakan dulu Kak. Ayo. Siap. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh. Dan Gimana? mana ini tuh foto lagi main drumnya, dan mana Dan? Sekarang lagi diumpetin dulu. Lagi diumpetin dulu. Lagi diumpetin. Jadi maksudnya udah bener-bener berhenti main drum atau gimana ini? Kalau drum sekarang memang udah berhenti, Hah? tapi tetap kalau jadi musisi kita Oh, tetap sebagai musisi, ada. cuman bermain drumnya udah agak vakum lah mungkin Vakum. gitu ya. Oh, tuh lihat nih kawan kreasi. Jadi sekarang beda dengan kalau dia datang ke tempat saya, ada foto saya lagi main drum. Tapi pas saya datang ke sini, mana foto yang main drumnya? Nggak ada. Nggak ada. Ini maksudnya ini sertifikat pengobatannya gitu maksudnya. Iya, Oh. kalau sekarang itu dan lebih terfokus di dunia pengobatan. Oke. Nah, ini salah satu, bukan salah satu, ini beberapa pelatihan yang memang Idan tekunin. Oh, pelatihan. Pelatihan. Setelah pelatihan mendapatkanlah sertifikat. Sertifikat. Dan alhamdulillah udah Oke. terdaftar di Dinas Kesehatan juga. Udah terdaftar di Dinas Kesehatan. Oke. Wah, bener-bener gila nih. Tapi sebelumnya nih, aduh, ini agak santainya, Siap. Idannya Siap. ke Sawiosnya. Siap. Ke Sawiosnya. Jadi maksudnya gini, Aidan, kan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh, katanya, masih ketemu sama Idan nggak? Idan mana? Gue bilang gitu kan. Idan, drummer Keisha, Idan. Bukannya di Subang, gue bilang kan gitu Iya, kan? di Subang. Bukannya di Subang? Iya, di Subang. Nah, terus emang kenapa? Tahu nggak sekarang katanya dia jadi ahli pengobatan loh. Pengobatan apa? Pengobatan totok syaraf. Totok syaraf. Kan totok tuh, maksudnya Iya. ditotok gitu tuh. Aduh, bilang, main-main deh, coba ke sana katanya kan gitu kan. Main coba ke sana ngobrol-ngobrol deh bareng sama si Aidan katanya. Nah, dari situ saya mikir, iya deh, nanti saya main ke sana. Tapi saya mikir kayaknya ini unik gini gitu. Kalau misalnya pemain band menjadi seorang owner konveksian misalnya, itu banyak banget kan? Banyak. Atau misalnya seorang pemain band menjadi pengusaha awalnya gitu kan? Nah, yang ini yang pengen tanyain teh, kenapa kok jadi ke totok syaraf gitu? Maksudnya emang ada bakat dari kecil atau gimana? Tapi sebelumnya gini, Aidan, Siap. saya mau nanyain dulu, gimana kabarnya Keisha Band? Keisha Band sekarang mungkin lagi off juga kayaknya. Lagi off juga? Lagi off juga kayaknya. Karena memang udah nggak pernah berhubungan atau gimana? Terakhir itu kalau nggak salah 2012, dan terakhir itu berhenti dari Keisha Band. Oke, 2012. 2012. Dan di situ udah Enggak, bukan Keisha Band itu kan sempat masuk ke label Naga Suara kan ya? di Naga Suara. Nah, satu album itu. Satu album. Iya. Dan terus juga udah kemarin tuh denger pernah ke DH juga udah masuk, dan di sini udah nggak ikut serta juga sama mereka gitu. Waktu ke DH itu. Ya, karena memang
aksesnya jauh juga, Subang Bandung Oke, gitu kan. ya betul, karena kan Keisha itu band Bandung. Band Bandung Ya. gitu. Dan Idan kan domisili di Subang. Ya. Gitu. Jadi selama latihan apapun itu gitu kan, panggungan atau untuk meeting apapun itu ya memang tidak bisa ya itu. gitu. Nah itu dari tahun 2012 itu memang Idan keluar karena ikut pelatihan pengobatan atau gimana ceritanya? Coba ceritain. Cerita panjangnya atau pendeknya? Panjang boleh. Panjang boleh. Panjang boleh. Sebetulnya di dunia pengobatan sebelum Idan keluar dari Keisha pun Idan udah di dunia pengobatan sebetulnya. Lebih condongnya lebih ke spiritual lah. Ya. Karena Idan terjun di dunia pengobatan itu dari tahun 2009. Gitu. Oh, oke. Ya. Berarti masih sebelum Keisha malah ya? Sebelum Keisha. Oke. Gitu. Cuman nggak terlalu kita up tentang pengobatannya. Oke. Kalau dulu kan sebelum adanya media lebih mulut ke mulut. Betul. Jadi condongnya Idan itu lebih ke kalau ada panggilan gitu baru Idan nangani gitu. Oke. Cuman kan lebih fokusnya di waktu itu Idan lebih fokus jadi musisi lah, jadi anak band. Ya. Band. Tahun 2009 ya. 2009 Oke. ya Idan band Subang, terus masuk sama Keisha 2010. 2 tahun Idan berkecimpung dengan Keisha Band, dan di situ Idan harus ada yang kita korbankan lah. Ya. Dan Idan lebih fokus atau lebih memilih di dunia pengobatan. Oh, makanya keluarlah dari Keisha Keisha Band. tahun 2012. Oke. Nah, dari situ teruslah mendalami gitu. Mendalami. Ini sekolah apa gimana nih, Kak? Nah, atau belajar kemana gitu, ke Gunung Kawi misalnya gitu, atau gimana? Jadi sebetulnya gini ya, Idan lebih fokus sekarang ke pengobatan totok saraf itu awal muasalnya. Idan itu dulu ada pengobatan viral juga. Dan di situ Idan bawa orang tua Idan. Ya. Gitu. Ke pengobatan tersebut. Daftarnya itu Idan Agustus, kepanggil di bulan Desember gitu. Untuk dasar apa itu? Pengobatannya. Oke. Karena penuh. Saking banyaknya pasien. Harapan Idan itu ketika Idan bawa keluarga Idan atau orang tua Idan itu ada hasil yang memang diinginkan gitu kan. Oke. Nah, Desember Idan dapat antrian, datang ke sana. Yang jadi bikin sakit hatinya Idan itu 2 orang, mama sama papa itu cuman 3 menit. Pas datang hanya 3 menit saja. Dia usap-usap doang. Dan mengeluarkan biaya nyampe juta-juta. Sembuh tapi? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Oke. Belum mungkin ya, belum ya. Oke. Dan di situ Idan punya pemikiran gini. Kalau memang satu kali pertemuan Idan harus mengeluarkan juta-juta, kenapa Idan gak belajar pengobatannya aja? Oke. Gitu. Nah, disitulah awal muasalnya Idan terjun di dunia pengobatan alternatif. Gitu. Idan carilah sosok guru yang memang bisa mengembangkan potensi Idan di dunia pengobatan gitu. Yeah. Alhamdulillahnya Idan ketemu di daerah Jawa. Daerah Jawa. Beliau bukan guru yang memang mudah untuk mendapatkan murid gitu, karena memang dia nggak open pengobatan gitu atau open pembelajaran. Idan datang, dia lihat tangan Idan, jadi dia giniin Idan tuh. Idan giniin, kata dia udah jadi gitu, cocok lah. Idan belajar, dan untungnya ini kan udah nggak bahas dari tahun 2012 ya. 2012 sampai bisa Idan ketemu sama beliau itu kan butuh waktu kan. Cuman Idan pangkas lah. Ketemu sama beliau itu 2018. Oke. 2018. Tapi maksudnya dari 2012 ke 2018 itu Idan nggak menemukan sosok guru yang memang bisa ngebimbing Idan. Oh, oke. Adapun guru memang bukan basicnya di pengobatan alternatif totok, lebih ke spiritual. Karena beda guru, beda metode. Nah, terus taruh lah, jangan dulu disambung. Oke. Mau kopi ya? Oh, boleh. Kopi. Boleh, mangga. Kopi ya. Maaf, bikin kopi. Tapi sebentar dulu, Kang. Di situ ada ini loh, ada kebetulan jadi Ruang Kreasi itu dapat support kopi. Oh, bawa kopi dari City Kopi. Alhamdulillah. Jadi maksudnya sengaja saya pengen berbagi sama
Aidan lah. Nah ini ya, ini kita dapat dari ada kemasan seperti ini. Nah kayak gini nih. Tuh kita dapat kopi nih. Iya. Gitu. Nah nanti sama Aidan simpen aja dulu di sini ya. Tapi Siap. tolong bikinin yang ini dong. Coba Idan boleh tuh. Yang ini dong. Tolong bikinin. Ya. Nun ya Kang ya. Siap. Ini buat Idan ini. Itu buat tidak. Alhamdulillah. Itu buat tidak. Biasanya kalau udah kopinya kemasan seperti ini itu tidak menimbulkan kembung. Harusnya sih seperti itu ya. Ya, biasanya. Biasanya seperti itu. Berarti tidak harus ditotok. Tidak. udah udah sembuh lah ya. Udah sembuh. Oke, nah gitu dan terusin lagi nih Siap, pertanyaan. udah simpen ya. Ya. Dari 2012 Idan itu anggap aja ada beberapa kali ketemu sama orang, cuman mungkin chemistry belum dapat begitu Nah, ya. itu. Dapat itu tahun 2018. Itu memang Idan sengaja datang ke Jawa atau ada yang ngasih tahu misalnya tuh di sana atau gimana tuh? Ya, seperti itu. Idan nanya-nanya lah. Jadi gini, dari 2012 sampai 2018 itu kan memang Idan udah basic dari pengobatan juga. Ya. Cuman metodenya yang berbeda. Ya. Berbeda. Nah, sambil Idan ngorek lah, nyari-nyari gitu kan, ada nggak yang bisa ngarahin Idan untuk belajar ke totok saraf gitu. Nah, suatu waktu gitu ada teman Idan yang memang dia bilang, dan coba ke Jawa. Jadi ke Jawa itu nggak langsung datang langsung ketemu, enggak. Oke. Di situ pun Idan tetap nyari. Tapi ranahnya bukan ke orang-orang, bukan. Jadi lebih ke, kan karena Idan basic di spiritual gitu. Jadi Idan ketemulah dengan orang-orang spiritual juga. Dan ada salah satu orang spiritual juga yang memang mengarahkan. Dan alhamdulillah juga tepat. Pokoknya beliau guru yang memang luar biasa lah buat Idan. Jasa beliau itu ke Idan gede banget. Karena apa? Ilmu yang dia kasih ke Idan itu, dan alhamdulillah Idan bisa diterapkan dan Idan bisa siarkan sampai sekarang. Dari tahun Idan dikenal itu tahun 2020 sampai 2025. Berarti Idan tuh di Jawa tuh 2 tahun ya? 2 tahun. Pulang pergi. Karena kan Idan kerja. Oh gitu. Kerja juga. Jadi maksudnya nggak nginep di sana Enggak. untuk berlatih pengobatan gitu? Enggak. Nah, 2019 tuh kan akhir itu kan pandemi. Nah, momen-momen pandemi itu Idan pakai untuk berlatih di sana. Karena kan kalau waktu dulu kan ada namanya PSBB tuh. Ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Jadi 4 hari kerja, 3 hari libur. Ya. Gitu. Nah, momen itu Idan pakai untuk berangkat ke sana. Pas di saat libur. Pas di saat libur. Terus ini pelatihan sertifikat ini tahun berapa ini ikut pelatihan itu? Dari 2018 itu? 2000 kalau ini yang Idan, kalau waktu 2018 Idan belajar ke totok itu Idan nggak dapat sertifikat, tapi dapatnya ilmu, bener-bener ilmunya gitu. Karena konsep yang Idan pakai itu ada 3 konsep: energi, totok sarafnya atau titik meridian, sama hipnoterapi gitu. Nah, Idan padukan dengan karakter Idan gitu. Nah, kalau ke beliau kan lebih ke condongnya itu lebih ke totoknya. Nah, di sisi itu ada konsep spiritualnya, yaitu dengan bioenerginya. 3 konsep ini itu 3 pembelajaran beda-beda. Oh gitu. Ya. Oh. Siap, masuk. Ya. Kopi. Mangga, nuhun Kang. Nuhun Kang. Aduh, Nah, ngopi. Ini Aidan. Wih, tinggal ngebul kayaknya. Mantap. Terus? Nah, jadi kalau di Jawa itu lebih fokusnya itu Yang 3 tadi tuh pengobatannya. Lebih fokusnya itu awal pertama Idan dididik itu kan dia lihat tangan Idan. Dia itu untuk ngambil energi itu dari jari. Nah, uniknya Idan suka sama beliau itu yang dipakai itu kekuatan energi bumi. Iya. Jadi ada pembelajaran untuk menguatkan atau menumpukan energi di telunjuk kita. Jadi seakan-akan memang ada listrik. Oh, padahal itu energi dari bumi. Dari bumi gitu. Tapi kalau tadi bilang kata Idan, yang 3 itu dicocokkan dengan karakter Idan gitu ya.
lu mah tampilan kayak begini masih tampilan drummer dah. Drummer. Jadi gini ya, sebetulnya dengan penampilan seperti ini itu dan memberitahukan kepada masyarakat, jangan pernah memandang dari penampilan. Banyak juga di luar sana oknum-oknum ya, oknum-oknum yang berjubah gitu dan ujung-ujungnya lebih ke manipulatif lah, misalnya begitu ya. Mengangkat agama, ujung-ujungnya dia membodoh-bodohi masyarakat. Jadi kita jangan munafik lah. Kita berpenampilan gini, yang penting sanatnya jelas, ilmunya ada, dan hasilnya juga alhamdulillah. Kenapa Idan nyuruh datang ke sininya malam? Kenapa nggak boleh misalnya kayak kemarin kan dan pagi ya dari Bandung gitu? Jangan abis maghrib aja ke sininya gitu. Itu karena apa? Jadi alhamdulillah selama 5 tahun ini itu pengobatan Idan itu tetap konsisten dengan pasien setiap harinya itu paling sedikit itu 40, banyaknya 50. Masya Allah. Gitu. Jadwal prakteknya tuh hari apa berarti? Jadi kalau untuk libur kan Senin Selasa, Rabu sama Kamis itu kita pakai jadwal VIP. Oh, VIP. Ya, nah Jumat, Sabtu sama Minggu itu jadwal reguler. Jadi, yang kata Idan 50 per hari itu di Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Karena kalau VIP kan lebih konteksnya ada penanganan yang lebih berbeda. Karena didampingi sama asisten. Gitu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu Idan pribadi sendiri. Oh, kalau hari Rabu sama Kamis itu berapa pasien biasanya? Hari Rabu 15, kalau hari Kamis Idan batasi juga 10. Tapi kan Idan bilang gini, antara band dengan pengobatan itu kan harus ada yang dikorbankan. Nah, kenapa pas lagi belajar itu Idan masih sempat untuk kerja gitu? Dulu itu Idan punya pemikiran gini ya, kalau Idan kan sebagai laki-laki ya. Laki-laki itu tanggung jawab seorang laki-laki itu ya bekerja. Betul. Walaupun Idan belum menikah gitu, tapi kan ada orang tua yang memang harus Idan biayain. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya Idan hanya terfokus dari pembelajaran dan ini ya, belajar itu pun Idan gak gratis ya. Selain ada akomodasi yang memang Idan harus keluarkan, ke guru pun Idan tetap bayar. Gitu. Karena kan Idan invest ya ilmu dapat. Gitu. Jadi kalau nggak dibarengi sama kerja, ya itu buat untuk akomodasi ke sana ke sininya kan dari mana? Atau sendirilah pengorbanan Idan dari nol sampai alhamdulillah sekarang Idan bisa duduk sekarang seperti ini tuh dari nol ke Keisha gitu ya? Keisha masih nol juga, masih nol lagi gitu. Nol lagi. Sampai akhirnya sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Apa sih yang ngebuat Idan ini sekarang seperti ini tuh selain oke lah konsisten, udah jelas kan, apapun yang kita kerjakan itu harus konsisten dan jangan pernah menginginkan hasilnya secara langsung gitu kan. Nah selain itu apa kiat-kiat Idan untuk ternyata sekarang Idan sudah berada di posisi seperti ini? Jadi gini ya, dulu Idan kan memang kerja kan, Idan tetap kerja. Dulu itu Idan kerja, keinginan Idan dan harapan Idan itu ingin menjadi orang sukses. Semua orang itu pasti ingin jadi orang sukses. Betul. Gitu. Nah, ketika harapan tersebut Idan jalankan dan akhirnya tidak sesuai ekspektasi nggak? Nah, di situ Idan berpikir, ketika sekarang Idan bisa berdiri seperti ini, bisa jadi seperti inilah. Betul. Gitu ya. Ada suatu kata-kata yang memang itu udah jadi patokan Idan gitu. Jadi buat semuanya jangan pernah menginginkan menjadi orang sukses. Jadi jadilah orang yang berilmu, karena sejatinya orang yang berilmu bakal menjadi orang sukses. Kesimpulan yang sekarang kenapa Aidan ada di sini, Aidan berarti mempunyai ilmu hidup itu berarti ya carilah ilmunya, bukan? Betul. Bukan carilah kesuksesan. Bukan. Karena kalau udah dapat ilmunya, sukses itu bakal mengikuti ya. Gitu. Orang yang berilmu pasti sukses, jamin sukses.
gitu. Ya. Demi sukses dalam segi hal apapun itu. Ya, walaupun hitungan sukses di mata orang-orang tuh beda-beda. Beda-beda. Sukses itu kan salah satunya kayak Idan ya. Sukses itu bukan karena bukan karena finansial ya. Ya. Sukses itu bisa membantu orang gitu, bisa membahagiakan orang. Betul. Itu kan dalam hal yang memang konteksnya kesuksesan. Ya, itu menurut Idan. Tapi yang sekarang saya tahu itu kan bener Idan udah sukses gitu ya. Yang ngerasain udah punya rumah. Alhamdulillah. Iya kan? Terus tadi waktu kita ngobrol-ngobrol tadi sebelumnya itu sudah punya tempat untuk siapa tahu ada pasien itu bisa menginap di sini gitu kan ya. Nah, itu buat saya sih itu adalah suatu kesuksesan. Amin. Gitu, alhamdulillah ya. Betul. Dan itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Tahu Idan lah. Iya, betul. Aduh Idan. Coba dulu kopinya ya. Oke, coba ya. Coba Siki kopi tuh. Cimaung Banjaran. Ya, luar biasa kan? Ini mah nggak akan kembung ke perut. Jadi orang itu jangan memandang Idan yang sekarang. Jadi harus lihat perjalanan Idan seperti apa. Jadi memang dibilang mudah ya memang nggak ada yang mudah. Suatu proses itu memang butuh pengorbanan batin, jiwa, sama raga itu harus benar-benar nggak kuat ya udah. Iya sih. Karena kan kalau kita bahas tentang ilmu, kita setengah-setengah nggak akan nyampe ke titiknya, gitu. Nah, untuk nyampe ke titik tersebut butuh perjuangan yang luar biasa, kedilimaan, kesedihan, ya itu campur. Nah, yang bisa bikin Idan nyampe ke hal tersebut orang tua, almarhum Mama Idan yang bikin Idan. Berarti maksudnya gini, tetap ya. Dukungan orang tua itu nomor satu. Nomor satu. Doa orang tua itu nomor Betul. satu ya. Tapi sekarang masih ada mama papa. Mama itu kalau papa masih ada alhamdulillah. Kalau mama baru 1 tahun. Kemarin tanggal 1 itu tepung 1 tahunnya mama meninggal. Tanggal 1 apa? Desember. Oke. Kemarin. Ya. Tapi papa masih ada. Alhamdulillah papa masih ada dan sehat juga. Cuman kalau mama yang tahu proses perjuangan Idan. Mama yang bener-bener tahu Idan terpuruknya, tahu Idan gimananya, sampai Idan ngerasa sekarang pun Idan bisa seperti ini masih kurang puas lah. Masih kurang puas, kurang cukup untuk membahagiakan mama. Oke. Nah, sekarang gini Dan, ada apa ya, maksudnya saya sih sebetulnya buat kawan kreasi nih yang ada di manapun kalian berada, kita udah ngobrol-ngobrol tadi. Saya pengen agak spill dulu yang bakal kita kerjakan bersama nanti ke depan ya. Siap, insya Allah. Jadi ada beberapa rencana yang bakal saya garap bareng sama Idan itu. Ini ceritanya lucu gitu. Awalnya seorang drummer yang menjadi ahli pengobatan totok syaraf. Nah, mungkin insya Allah mudah-mudahan semesta mendukung kita melakukan itu. Jadi mungkin kita akan bikin satu cerita yang berepisode-episode nanti. Satu episodenya 15 menit aja. Nah, itu bakalan dari episode 1 sampai episode berapapun itu nanti, itu cerita transisi antara Idan seorang drummer menjadi Idan seorang ahli pengobatan totok syaraf gitu kan ya. Ya mudah-mudahan lah ya semuanya lancar ya kawan kreasi ya. Saya minta doanya dari kalian gitu. Nah, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya, ada satu informasi buat kawan kreasi yang harus kalian tahu. Program-program apa yang ada di ruang kreasi ini nih, diantaranya ini nih. Tagline-nya kita Coffee Line to Legend Land. Jadi produknya itu memang benar-benar dari Gunung Jawa Barat. Saya nggak mau jual produk tapi bapak ibunya nggak tahu. Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan itu minimalnya kita harus punya basic ya. Harus cik, namun kanu desain seperti apa gitu. Bisa digituin nggak? Mereka membuka peluang untuk ekspor ke Turki. Nah, alhamdulillah para pelaku UMKM yang ada di Cimahi sangat antusias. Mungkin kalau teman-teman mau usaha itu juga bisa jadi salah satu alternatif. 250 juta maksimal ya, itu nggak terlalu mahal. Ada berapa tipe Kang di sana berarti? Kita ada yang paling utama itu kita ada tipe 30, terus 45,
51 sama yang 2 lantai itu ke 114. Nah, itu kawan kreasi, itu namanya obrolan kreasi. Jadi kayak kalau kalian punya usaha dan kalian punya produk yang ingin dipromosikan, nanti kami dari tim Ruang Kreasi bisa datang ke tempat kalian, ke tempat usahanya untuk mempromosikan produk-produk apa yang kalian jual. Mantap tuh. Oke. Nah, Aidan, Yap. saya pengen tahu kalau seandainya ada nih yang mau berobat nih ke Aidan Jaya Kusuma ini, persyaratannya apa? Simpel sih. Persyaratannya itu daftarnya di tempat, terus tapi sesuai jadwal ya. Oke. Datangnya itu kita di jadwalnya Jumat, Sabtu sama Minggu. Ya. Nah, pendaftarannya di tempat, dibuka pendaftaran itu jam 7 pagi. Jumat Sabtu Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Nah, itu daftarnya di tempat. Untuk masalah biaya pun seikhlasnya. Oke. Kalau yang VIP yang Rabu Kamis? Rabu Kamis itu daftarnya online. Nah, nanti ada nomor admin yang memang bisa untuk daftar online. Ya, nanti boleh kawan kreasi nomor adminnya itu bisa nanti saya tulis di deskripsi ya. Siap. Kalau siapa tahu ada kawan kreasi yang ingin pengobatannya VIP. Ya. Adapun yang mau nanya-nanya tentang pengobatannya ya silakan. Boleh di-spill nggak itu biayanya berapa tuh kalau VIP? Kalau VIP jadi sebenarnya gini ya, ini VIP itu sebetulnya dari pertama dan pengobatan itu sampai bisa adanya VIP itu pemikirannya memang luar biasa lah. Jadi awalnya Idan pengobatan itu kan konteksnya itu Idan ingin ibadah lah insya Allah ya. Ingin ibadah, Idan punya keilmuan, Idan pengen siar, pengen insya Allah jadi bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah, kenapa ada jalur VIP? Nah, VIP itu pemikirannya Idan 1 tahun lah. Bahasa VIP itu 1 tahun lah adanya di pengobatan Idan. Nah, itu permintaan pasien awalnya. Jadi banyak pasien dari luar kota bilang ada jalur khusus nggak, ada jalur khusus nggak apa-apa, ada patokan biaya juga biar saya nggak ngantri gitu kan. Awalnya itu untuk menghindari ngantri. Jadi mereka itu cek bahasa Sunda nama beli waktu lah. Oke. Gitu. Nah, hati Idan nggak ngizinin untuk ada jalur VIP karena memang tadi konteksnya memang Idan ingin ibadah gitu. Ibadah karena terus-terusan banyak pasien yang bilang seperti itu. Pemikiran udah 1 tahun, ya udahlah. Oke, kita ada jalur VIP di hari Rabu sama hari Kamis dengan kontak ditangani sama asisten juga. Jadi didampingi sama asisten. Dampingi sama asisten dan penanganannya juga bukan seperti kayak reguler. Kalau reguler kan Idan sendiri totok doang. Kalau VIP 1 jam. Karena asisten kan. Asisten. Tetap kalau durasi untuk penanganan Idan ya 10 atau 15 menit lah. Lebih lama ketimbang di jalur reguler gitu. Gitu. Nah, untuk masalah biayanya udah dipikir matang-matang, udah diperhitungkan, udah berembuk gitu kan. Udah diputar-putar pikiran, ya udahlah mentok di harga cuman 500.000. Oke. Dan itu bisa kalian langsung tanya-tanya nanti di nomor telepon deskripsinya, lihat ada, saya nanti bakalan tulisnya admin Idan Jaya Kusuma. Jadi kalian bisa tanya-tanya. Itu bisa WA juga ya? Itu memang di WA. Bisa telepon. Telepon boleh tapi di jam-jam kerja. Soalnya ada juga yang jam 1 malam, jam 2 malam itu kan memang mengganggu admin Idan juga. Gitu. Tapi itu berarti banyak yang misalnya gini, sekarang saya berobat hari Jumat nih. Nah, terus kata Idan tuh minggu depan datang lagi ya gitu. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi dan gini ya, konteks di pengobatan Idan itu 1 kali pertemuan Idan pasti bilang gini, kalau ada perubahan, ada waktu, main lagi ke Idan gitu. Jadi sama harapan Idan sama kayak harapan pasien. Kita sama-sama berjuang mencari jalan kesembuhan. Mudah-mudahan ketika ditangani sama Idan itu ada kabulnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya jadi Idan nggak akan bilang dulu sembuh gitu atau ini udah sembuh, enggak Idan nggak mau takabur. Jadi minimal ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan setelah diterapi 1 kali pertemuan sama Idan ya syukur-syukur sembuh. Itu harapan kita semua. Tapi kalau ada perubahan
ada waktu minggu depan ketemu lagi sama Iya. Idan. Dan kalaupun dia mau, Kalau itu silakan. jangan Jadi, dipaksa. Iya, jadi Idan tidak. Nanti minggu depan kesini lagi ya, nggak gitu. berarti ya? Enggak. Oke. Itu juga oke. kalau ada yang nanya, kira-kira kesini lagi nggak? Ya Idan jelasin seperti itu. Ya, oke. Nah, ini poin paling penting nih, Dan. Poin paling penting. Mm. Yang Idan obatin itu apa? Penyakit apa? Untuk keseluruhan sih penyakit medis maupun non medis ya. Ya. Tapi kalau untuk secara medis itu beberapa aja ya yang kita sebutin Iya. ya. Kayak semacam penyakit lambung, Hmm. sakit lutut, Iya. saraf kejepit, stroke gitu ya. Oh. Yang sekarang memang lagi banyak Lagi high peak ya? ya, gitu lagi Iya. tren penyakitnya lah. Iya, Lebih iya. condong itu sekarang yang datang berobat ke Idan itu sakit lutut, Hmm. penyakit lambung karena mungkin faktor makanan, Betul. faktor pikiran juga Betul, gitu kan. Jadi betul. lupa makan, lambungnya kena. Nah, ya itulah seperti itulah. Oke. Nah, kenapa tadi saya bilang penyakit yang high peak lagi musim-musimnya ya? Karena sekarang ini ya itu ya. Ya, Banyaknya makanan yang bukan sembarangan sih, cuman entah terbuat dari apa, yang penting enak. Iya. Kebetulan ke lidahnya kita juga terasa enak, yang akhirnya Iya. edik pengen terus makan itu gitu kan. ya. Yang akhirnya menyebabkan asam lambung Asam naik, lambung naik. gitu kan. Oh, ke situ jadi ya. Iya. Ya bahasa gaulnya Dan sekarang termasuk itu stroke ya. stroke banyak. Stroke banyak, terus juga yang sekarang yang banyak itu paling lambung, stroke sama sakit lutut. Sakit lutut. Sakit lutut. Lebih banyaknya lagi saraf kejepit. Tapi saya kemarin sebelum kesini dan Mm-mm. pernah ngepoin dulu akun medsosnya Idan tuh. Ya. Itu Idan bisa nyembuhin yang tunarungu ya. Alhamdulillah. Itu Nyembuhin yang- Allah sih, yang nyembuhin Allah. Ya sih. maksudnya lewat Idan lah gitu ya, Syariat dengan Idan. dengan apa yang sudah Idan pelajari mungkin gitu ya. Betul. Itu memang nggak bisa ngedengarnya dari lahir atau Dari lahir. Kalau tunarungu itu kan udah kontak keseluruhan ya. Jadi bukan keseluruhan ya, antara telinga dan berbicara. ya. Nah, kenapa nggak bisa berbicara? Karena pendengarannya, gitu. Nah, yang kita benahi bukan bicaranya dulu, tapi pendengarannya kita benahi. Yang memang diponis sama dokter itu nggak ada harapan untuk sembuh, tapi Idan yakin kersaning Allah nggak ada yang nggak mungkin. Dan alhamdulillah udah banyak juga yang udah berobat tunarungu, banyak yang berhasil juga. Alhamdulillah. 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 Ya jadi amal lah kita betul ya, Alhamdulillah. benar-benar ibadah Amin, amin, gitu ya, amin, niatnya insyaallah. gitu ya. Oke. Jadi maksudnya ada yang ya maksudnya gini kan, kalau orang Indonesia itu latah ya. Ngelihat ada pengobatan seperti itu. Terus ngikutin. Ada nggak yang ngikutin sosoknya Idan sebagai ahli pengobatan tuh seperti kayak gini? Soalnya yang tadi saya bilang kan, kamu tuh kayak sosok drummer ini, Iya. bukan sosok tukang ngobatin orang gitu. Ya, Ada yang ngikut-ngikutin ini? Ada. Ada. Kalau dibilang banyak kayaknya. Tapi nggak jadi masalah. Dan ada rasa bersyukur di situ. Jadi bahan passion alternatif juga. Jadi intinya gini ya. Yang tadi Idan udah sampein, jangan pernah memandang dari penampilan. Betul. Penampilan itu bisa mengelabui masyarakat. Ya. Dan Idan juga ada beberapa oknum terapi gitu ya, yang pakai jubah diudang-udang dan akhirnya dia membodoh-bodohi masyarakat, terus mengiming-imingkan sembuh, meminta uang dengan harga yang fantastis, dan akhirnya dia tidak bertanggung jawab dengan hal yang memang di luar dugaan pasien. Ya, Gitu. oke. Nah, Idan di sini memberikan penampilan seperti ini tuh. Ya Idan dulu, Idan sekarang nggak ada yang beda. Gitu. Karakter Idan dulu dengan Idan yang sekarang nggak berbeda. Yang jadi perbedaannya dulu megang drum, sekarang megang kaki. Iya benar. Bukan Iya kaki. benar. Tetap yang saya lihat Idan ya begini gitu ya. Iya. Jadi nggak maksudnya ya maaf ya, maksudnya ada yang pakai ikot, ada Iya. yang pakai tadi yang kata Idan pakai jubah Iya. segala macam gitu ya. Tidak, saya nggak kelihatan soalnya. Apalagi kalau udah ngeluarin, oh ini sakti nih saya, padahal di dalamnya ada alat yang memang menunjang untuk pengobatannya. Jadi seakan-akan kesaktian di dalam tubuhnya. Intinya nggak ada manusia yang sakti, nggak ada. Ya. Semua bisa dilogikakan dan semua bisa dipelajari. Ya, karena Idan pun merasa kalau bukan saya yang nyembuhin gitu ya. Ya betul.
Jadi bukan ini gara-gara gua nih bisa sembuh tuh. Nggak Nah, kayak gitu ya. beda konteksnya kita bukan di zaman dulu. Kalau dulu mungkin sakti betul sakti. Kalau sekarang sakti-saktian. Iya, soalnya kalau dulu nggak ada yang penyakit asam lambung. Nggak ada saraf kejepit. Dulu sakit pinggang, Iya, nggak ada saraf kejepit ya. sakit belikat, sakit encok. Iya. Kalau sekarang encoknya udah nggak ada. Benar. Oke ya. Pasti bakal sering ke ruang kreasi karena Amin. itu kawan kreasi yang rencana tadi mungkin kita akan membuat suatu project, mungkin itu dalam berbentuk visual nanti ceritanya. Sekarang mah kita cuma cerita-cerita gini aja lah ya, awal dari seorang drummer menjadi seorang ahli totok syaraf gitu. Cuman mungkin nanti untuk kawan kreasi itu bisa ngelihat videonya, bisa ngelihat filmnya lah, dokumenter lah anggap aja gitu ya. Mungkin kita bakal dibuat dalam bentuk web series mungkin nanti gitu. Ada beberapa episode yang bisa kawan kreasi tonton nanti. Amin, mudah-mudahan saya minta doanya juga dari kawan kreasi semua. Soalnya kan belum terkorek semua. Iya betul. Belum terkorek semua. Idan masih ada yang Idan pendam. Gitu. Yang Idan Mau Idan ceritakan nggak? nanti tunggu di filmnya aja. Oke, nah itu tunggu di filmnya. Ada sengaja yang enggak diceritakan. Itu save the best for last lah nanti. Betul. Ya. Jadi yang terbaiknya mungkin nanti di web series itu kawan kreasi bisa ngelihat. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya juga. Harus. Kalau misalnya nanti Idan mempercayakan sama ruang kreasi untuk pembuatan itu ya, saya pengen se-edukatif itu, saya pengen se-inspiratif itu gitu tayangannya gitu. Dan jadi biar oh iya ya, nggak boleh gua nggak semangat nih gitu. Ya. Berarti gua harus semangat ya. Oh iya ya, gua harus punya ilmu nih, biar gua bisa sukses nih gitu. Nah jadi jangan, sukses itu adalah tujuan, bukan tujuan. Kalau kata saya sih itu adalah dampak. Iya. Ya kan? Dampak dari apa yang kita lakukan. Betul. Kekonsistenan kita untuk melakukan sesuatu. Iya. Ya bonusnya sukses. Begitu kan? Betul. Itu yang Aidan tadi Terapkan. bilang itu, yang Aidan terapkan seperti itu. Terus ada juga satu lagi, kata guru Idan, bahasa Sundanya ya, mana yang duit gitu. Nya saha sih nu teh yang duit guru intinya. Tah mana kudu nyao naon anu disebut duit. Tah jadi cek guru teh ari duit teh nyaeta doa, usaha, ikhtiar jeung tawakal. Lamun maneh ngajalankeun naon anu disebut duit eta bakal beunang ku maneh gitu. Doa, Usaha, ikhtiar jeung tawakal. Gitu. Nah, itu jadi suatu pedoman buat Idan karena Idan berpikir juga ya, banyak berdoa tapi nggak dibarengin sama usaha ya. Mana ada uang turun dari langit ke bawah, dah bukan cerita dongeng. Betul. Gitu kan. Betul. Usahanya itu tergantung apa yang kita jalankan dan istiqomahkan gitu. Ikhtiarnya ya tetap harus dibarengin. Kita harus jalankan. Tawakal kan kita tetap gitu. Oke. Jadi ya sirkulasinya jelas. Lamun simple nama letter L, apa yang kita tuju dan apa yang kita minta. Nah, kawan kreasi daging ini mah. Kalian juga jadi ayo tetap semangat, apa yang sedang kalian lakukan terus, lakukan lagi, lakukan aja lah. Gitu kan? Lakukan. Insya Allah pasti bakal mendapatkan. Pasti Ya? Pasti. Allah nggak pernah ngebohongi ke umatnya. Oke. Allah itu maha penyayang. Maha penyayang, maha segalanya, maha kaya, maha segalanya. Makanya Idan mempunyai prinsip gini, setiap doa Idan itu bebas, Idan berdoa sama Allah, meminta sama Allah bebas gitu. Yang penting kan ada satu yang memang nggak boleh kita minta. Jangan minta langit sama bumi. Oke. Gitu. Selebihnya ya kita utarakan, tapi bukan sebatas kita berdoa. Usahanya harus dibarengi. Itu ikhtiar tadi kan, gitu. Oke. Ada lagi ya, Apa tuh? selawat sama sedekah. Salawat Sama sedekah. sama sedekah. Itu yang harus dijalani. Dijalankan. Betul. Nah, wah, jangan semuanya lah. Siap. Kan nanti mau di dokumenterkan. Amin, Ya. insya Allah. Jadi ceritanya nanti harus seperti apa? Jadi biar kalau gini kan cuma ngomong doang kesannya. Betul. Tapi kalau misalnya nanti di dokumenterkan kan, oh iya begitu ya caranya sholawat. Oh Betul. begitu ya caranya ikhtiar. Betul. Oh begitu ya caranya
apa namanya tadi, tawakal dan segala macam gitu. Betul. Ya kan? Ada memang adegan-adegan yang memang harus Idan lakukan dan Idan perlihatkan ke masyarakat biar jadi motivasi buat semuanya. Nah, itu. Ada beberapa rahasia lah yang memang belum Idan buka Kemanapun. cuman ke A doang. Oke. Alhamdulillah. Cuman ke A doang. Kawan yang kreasi kan yang gitu. paling penting nih bocorannya ibu, udah itu aja. Nanti lebih detail dan lebih mendalamnya lagi Di filmnya. kita lihat. Gitu, oke. Oke. Aidan, saya tuh pengen jalan-jalan agak ke sebelah sana nanti ya. Boleh. Gitu. Sekarang mah untuk kawan kreasi deh. Pesan-pesannya untuk kawan kreasi sebelum kita tutup nih obrolan ini nih. Ya. Jadi gini, sekarang kita tutup kawan kreasi obrolan ini, tapi kalian tunggu tayangan-tayangan di web seriesnya nanti gitu, karena itu lebih jelas nanti. Ada yang mau menjadi sosok ibunya udah ada nanti kalau untuk begitu? Udah ada Ya? Udah ada dan sempat juga dibikin video klip juga Idan sebelumnya. Oh, Tapi oke. itu memang konteksnya nggak berhasil lah. Maksudnya nggak Iya. berhasil itu dari segi editing apapun itulah gitu. Iya. Ya pengen kita rombak lagi sesedih mungkin lah. Karena Oke. memang perjalanan Idan. Oke. Jadi ada sedikit saya bocorkan lagi nih kawan kreasi. Sebelum kita membuat web series itu, kita bakal ada satu lagu yang bakal Idan riliskan, yang mungkin insya Allah lagu itu menjadi soundtracknya nanti di Amin. web seriesnya itu. Buat kawan kreasi, nah ini Idan ngasih, mudah-mudahan ini motivasi buat semuanya ya. Salah satu yang bisa bikin kita menjadi orang sukses, senangin dulu orang tua. Dalam konteks apapun, senangin dulu orang tua. Gitu. Sekesal apapun kita kepada orang tua. Senangin orang tua. Gitu. Nah itu salah satu kita bakal menjadi orang sukses. Itu kuncinya, salah satu Itu ya. kuncinya. Selain ikhtiar tadi ya. Selain itu ya tadi. Jadi sebelum kita ngelangkah ke jauh sana, senangin dulu orang tua. Menyenangkan orang tua itu kan bukan dari segi finansial. Banyak cara yang memang Betul. harus kita lakukan agar orang tua bisa bahagia dengan cara kita. Betul, dengan Gitu. komunikasinya. Nah, kenapa jangan diminta doa terbaik buat kita? Karena orang tua yakin memberikan doa yang terbaik buat kita. Oke. Nah, itu salah satunya. Karena ada ada kata-kata yang memang sampai detik sekarang pun Idan selalu sedih karena orang tua udah nggak ada kan, mama udah nggak ada. Iya. Cahaya doa itu ada di ibu. Jadi kenapa Idan selalu bilang ke siapapun itu senengin orang tua, senengin mama gitu. Karena cahayanya doa itu ada di ibu. Kesuksesan kita itu bukan di luar sana tapi ada di ibu. Sebelum kita melangkah keluar, ibu dulu. Gitu aja. Oke. Dalam sih. Dalam sih. Lebih dalamnya nanti. Lebih. Lebih dalamnya nanti karena ada sesuatu yang memang Idan ingin ungkapkan tapi dengan visualnya. Oke. Gitu. Soalnya pengen nangis kalau udah bahas ibu dan pengen nangis. Gak kuat pokoknya. Apalagi kan baru kemarin tuh 1 tahunnya mama. Sampai kemarin tuh 1 tahun itu Idan nangisnya nggak ada berhenti. nggak henti-hentinya. Kenapa? Idan bisa tanpa ibu udah 1 tahun, sedangkan dengan umur Idan segini itu masih panjang Idan tanpa ibu gitu. Makanya buat semuanya kawan kreasi yang masih punya ibu jangan sia-siakan. Karena banyak harta dikenal apapun itu tanpa ibu nggak ada apa-apanya gitu. Makanya sekarang ada rezeki sedikit, ada ibu, buat ibu. Walaupun konteksnya udah rumah tangga ya, ada istri, ada anak gitu kan, tapi yang paling dominan khususnya untuk laki-laki itu lebih penting ibu. Bukan berarti kita nggak tanggung jawab ke keluarga. Gitu. Tetap istri, anak harus kita upayakan, tapi yang paling penting itu ibu. Karena jalan kesuksesan kita ibu selain ilmu. Gitu Gitu kawan kreasi. Tuh kan.
Selalu aja kalau Selalu ibu. sedih Mbak ya. Kalau ngomongin ibu dari tadi agak sedikit bercucuran air mata. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Aidan. Siap. Karena mungkin dari sini juga kita juga nggak akan bisa lama-lama nih Aidan nih. Terima kasih. Jadi karena kebetulan aja ada lewat nih udah sekalian deh ke Aidan deh gitu. Jadi kita bakal perjalanan masih panjang. Amin, kita nih, amin. Aidan. Ya mudah-mudahan lah semua yang kita rencanakan memang dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan memang kita ketemu waktu dan jodohnya Amin. gitu Idan ya. Mudah-mudahan. Oke, baik kawan kreasi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Siki Coffee yang sudah support program-programnya Ruang Kreasi TV. Kemasannya ada yang gelas, ada yang pouch kayak begini gitu. Terus terima kasih juga untuk Om Jul Silverside. Ini baju yang saya pakai ini dari produk dari Silverside. Bisa kalian kepoin di akun sosial media Silverside di IG. Terus terima kasih juga buat Aidan sudah menyempatkan waktunya gitu. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Amin, Kita amin. beri lagi inspirasi lain lagi untuk kawan kreasi. Kita ngobrol di ruang kreasi, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Ya. Secepatnya. Nah, gitu kawan kreasi, saya Diki bareng sama Aidan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.